Bentar ya, seruput kopi dulu, ada motor lewat. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di vlog ngobrol-ngobrol. Tapi kali ini bukan ngobrol, ini monolog ya. Karena tamu saya nggak ada yang berani datang, takut sama COVID. Jadi apa boleh buat lah, karena saya sudah sama Bang Erik bikin schedule harus bikin vlog, ya kita bikin vlog. Kebetulan di akhir-akhir ini, selama kurang lebih hampir 3 tahun terakhir ini, sebelum COVID pun, saya asik sendiri dengan komputer saya membuat buku. Bukunya sederhana. Waktu itu saya kira-kira berapa tahun yang lalu itu ketemu dengan Mas Wahyudian dari Bandung. Dia agak sakit jiwa itu orang, karena bikin perpustakaan keliling ya. Nah, saya ketemu dia dan banyak ngobrol tentang bikin buku yang lagi tren di kalangan fotografer. Istilahnya photobook. Ya, photobook. Jadi kalau boleh saya bilang 30% berisi tulisan, 70% urutan gambar yang bercerita. Nah, menurut saya di dunia fotografi sekarang untuk bikin buku tuh ada 3 kategori atau 3 format. Satu, buku yang textbook. Kebetulan saya juga sudah buat buku textbook tentang bisnis fotografi, bagaimana memulainya. Itu textbook karena lebih banyak tulisan, boleh dibilang 80% tulisan, 20% hanya foto sebagai ilustrasi. Lalu ada photobook yang 30% tulisan, 70% berisi gambar-gambar yang tersusun dengan rapih dan ada alurnya di sini. Ketiga adalah album. Nah, kalau album ini hanya kumpulan gambar. Ya, formatnya 3 buku ini lagi tren di kalangan teman-teman fotografer. Tapi buat saya berharap teman-teman membuat buku-buku yang kategorinya photobook. Karena di situ kita bisa mengekspresikan apa yang kita mau, lalu kita bisa bercerita dari gambar-gambar yang kita susun. Nah, bikin photobook akhirnya menurut saya tidak ada keharusan begini. Ya, kita bebas mengekspresikan apa yang ada di kepala kita. Kita bikin buku yang kategorinya photobook. Nah, kemudahan pada saat kita bikin photobook, kemudahannya adalah di awal pada saat kita melakukan pemotretan. Sebagai fotografer, saya biasanya melihat sesuatu dengan pendekatan foto dokumenter. Jadi semuanya saya ambil habis, dari mulai detail, medium close, wide, saya ambil semua, ekspresi orang segala macam saya ambil. Kenapa begitu? Ternyata sampai di Jakarta, pada saat saya ingin membuat buku dalam format photobook, sangat mudah buat saya memilih gambar dan membuat alur cerita dalam sekuens gambar itu. Ya. Dan alhamdulillah, tanpa sadar saya sudah bikin 8 buku. Dan tanpa sadar juga, karena saya lebih banyak mendokumentasikan upacara-upacara adat, buku-buku saya bercerita tentang upacara-upacara adat. Nah, ini yang membuat saya lebih bersemangat membuat buku-buku itu. Dan saya sekarang sedang mengorek-ngorek stok-stok foto saya, ya, yang sebagian besar upacara-upacara adat itu, dan akan saya jadikan photobook lagi. Kenapa saya bersemangat? Karena saya menyadari upacara-upacara ini suatu saat akan punah. Ya, suatu saat akan punah. Akan tidak ada lagi upacara itu. Ada beberapa yang pasti. Satu, upacara para itu sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi di Flores. Ya, karena istilahnya itu hanya cuma ucapan syukur
panen yang sukses dari sebuah desa yang kecil sekali. Ya, teman-teman bisa lihat di buku saya. Nah, ada lagi upacara Festival Lembah Balim. Festival Lembah Balim itu usianya sudah, mungkin sekarang sudah 30 tahun berjalan kalau nggak salah ya. Tapi di awal pandemi COVID, upacara itu tidak dilaksanakan. Ya, itu saya khawatir juga gitu. Dan upacara-upacara adat yang saya bikin buku itu, saya jadi bersemangat membuat buku karena tadi saya takut suatu saat upacara itu sudah tidak dilakukan lagi. Ya, itu beda dengan kesenian ya teman-teman. Kesenian akan berkembang ya, dari mulai yang tidak pakai baju, akhirnya bajunya jadi aneh. Itu kesenian. Tapi kalau upacara adat itu ada pakemnya, ada rulesnya, ada dukunnya. Yang saya alami di Flores, beberapa dukun upacara adat itu sudah meninggal dan tidak ada penerus. Ya, saya beruntung sempat mendokumentasikan itu semua. Nah, buku buat apa gitu? Setelah saya jadikan buku, niatan saya adalah membuat buku ingin bercerita kepada teman-teman semua, baik yang fotografer atau yang bukan fotografer. Saya lebih senang buku saya dibeli oleh teman-teman yang bukan fotografer. Ya, kenapa? Karena yang bukan fotografer, saya harapkan melihat buku itu jadi senang dan jadi senang motret. Ya, jadi termotivasi melihat buku saya dan dia entah itu pakai handphone atau apa, yang mengabadikan, mendokumentasikan upacara-upacara adat yang di lingkungan dia. Itu harapan saya sebetulnya ya. Tapi ya kalau teman-teman fotografer yang membeli juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kesulitan saya adalah karena niatan yang menyebar informasi, apa yang saya lihat, apa yang saya dokumentasikan menjadi sebuah buku. Kemarin saya sempat ke percetakan, harganya mahal sekali untuk satu keping buku. Ya, sekitar 350.000 sampai 400. Lalu saya berpikir, kalau bukunya harga segitu, siapa yang mau beli? Ya. Sementara saya niatannya adalah menyebarkan informasi tentang apa yang saya dokumentasikan, upacara-upacara adat itu. Akhirnya saya mencari-cari tahu, ada software, ada plugin yang menarik sekali. Tinggal dicolek ini, kita kayak buka majalah atau buka buku. Akhirnya saya bikin PDF, saya masukin di plugin itu, jadilah buku apa ya istilahnya, electronic book lah. Jadi teman-teman tinggal dapat linknya, tinggal bisa lihat di handphone, bisa lihat di komputernya. Itu. Jadi penyebaran informasi yang saya buat jadi lebih luas. Ya. Nah, harganya berapa? Dan jauh lebih murah. Saya hanya jual 100.000 per soft copy buku yang saya buat. Nah, ada pertanyaan, Mas, lo nggak takut kalau buku lo dicetak sama orang? Alhamdulillah, biar yang nyetak tahu kalau harganya mahal. Gitu teman-teman ya. Jadi saya tidak takut soft copy saya disebar ke sana kemari, karena niatan saya memang menyebarkan informasi. Gitu teman-teman ya. Jadi gimana ya? Saya cari untung juga, tapi ya begitulah gitu loh. Saya jual soft copy-nya dengan kualitas siap cetak. Dan kalau teman-teman beli, teman-teman mau share ke teman-temannya lagi, teman-temannya mau share, silakan, people to people, silakan sebarkan informasi yang saya buat dalam bentuk e-book itu. Ya. Tapi ada juga teman-teman yang bertanya, Mas, kita masih kepengen pegang hard copy. Aduh, agak susah ya, karena harganya mahal dan saya masih cek lagi ke percetakan berapa sekarang harganya. Karena kalau dicetak dengan kertas yang nggak bagus, nanti nggak ada yang beli. Dicetak dengan kertas yang bagus, harganya berapa? Jadi sementara saya jual soft copy. Itu teman-teman ya. Ya teman-teman bisa lihat, ini buku-buku yang saya buat ya. Ya hampir semuanya upacara-upacara adat. Dan saya masih membuat lagi beberapa buku tentang upacara adat itu. Toraja, lalu Mentawai, ya kebetulan saya
sempat melihat upacara-upacara adat dan kehidupan mereka sehari-hari, itu akan saya buat. Ya teman-teman, saya minta doanya, moga-moga proyek personal saya ini bisa berjalan dan mudah teman-teman. Saya harapkan juga teman-teman bisa membuat buku, karena cuma modalnya software InDesign atau Photoshop. Hanya itu aja, sama Word untuk menulis naskah. Di buku saya sederhana, ada dasar pemikiran saya, ada pengantar, lalu ada sejarah, sedikit cerita tentang upacara itu. Buku saya ringan, dibilang buku etnofotografi secara fotografi iya, dibilang buku penelitian enggak juga, karena saya awalnya adalah traveler. Ya, saya traveler. Saya suka motret dan alhamdulillah saya masih sempat membuat stok-stok upacara adat di Indonesia. Oke teman-teman, silakan ya. Harapan saya teman-teman membeli buku saya supaya teman-teman bisa membagi kepada teman-teman yang lain. Gitu. Dan juga teman-teman mencoba membuat buku. Oke, bukunya sederhana. Seorang fotografer bukunya cuma bikin fotobook aja. Penelitiannya nggak terlalu sulit, motretnya yang sulit, dan gimana menyusun gambar-gambar itu. Ya, jadi pendekatannya adalah gimana sequences kita susun jadi sebuah alur cerita yang sesuai dengan judul dan tema yang kita suguhkan. Caranya adalah di awal kita pergi ke lokasi, kepala kita harus berpikir secara foto dokumenter. Jelas ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman juga mencoba membuat buku. Ya, ada beberapa teman saya, senior saya, Pak Donasman sudah buat buku, dan yang terakhir adalah sahabat saya Mas Abdul Aziz, dosen BINUS. Ya, dia bagus bikin bukunya tentang kuda kepang. Bagus sekali. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, dan harapan saya teman-teman juga bikin buku dengan format fotobook. Oke? Jangan lupa ya. Terima kasih. Sampai jumpa.